Di video kali ini, Nidia punya kabar seru buat kamu yang lagi nyari iPhone dengan harga yang lebih terjangkau di tahun 2024. So, siapa nih yang excited? Kita bakal bahas rekomendasi iPhone turun harga mulai dari iPhone 14 Pro, iPhone 14 sampai yang paling klasik, iPhone SE Gen 3, dan iPhone 11 yang harganya udah murah banget. Dan pastinya yang Nidia rekomendasiin kali ini yang resmi iBox aja ya, biar aman. Buat kamu yang baru mau mulai eksplorasi dunia iPhone atau yang lagi cari-cari info buat upgrade, stay tune ya, karena kita bakal kupas habis semua produknya dari yang paling anyar sampai yang masih jadi favorit. Let's dive in guys! iPhone turun harga pertama yang Nidia rekomendasiin adalah iPhone 14 Pro. Ponsel ini sendiri tampil elegan dengan menampilkan desain dual punch hole yang disebut Dynamic Island, yang sekaligus menjadi tempat untuk kamera depan dan fitur Face ID. Meskipun punya bobot 206 gram dan terbilang sedikit lebih berat dari pendahulunya, iPhone 14 Pro menggunakan material stainless steel frame yang tangguh dengan lapisan Corning Gorilla Glass pada bagian depan dan belakangnya untuk ketahanan terhadap goresan. Dilengkapi dengan sertifikasi IP68, iPhone 14 Pro juga tahan terhadap air dan debu hingga kedalaman 6 meter selama 30 menit. Fitur Always On Display yang juga udah hadir di iPhone 14 Pro ini memberikan pengguna pengalaman baru dengan layar selalu aktif. iPhone 14 Pro memiliki kamera utama 48 megapiksel dengan filter Quad Bayer dan stabilisasi untuk hasil foto dan video yang lebih baik. Berbeda dengan iPhone 14 regular dan Plus yang masih menggunakan chipset A15 Bionic. Di iPhone 14 Pro series, kamu udah bisa menikmati performa kelas atas chipset A16 Bionic. Terkait harganya, kalau kita lihat di web resminya iBox nih, harga untuk versi terendah 128GB-nya itu udah turun 4 juta. Dari 19.999.000 jadi 15.999.000 rupiah. Tapi entah kenapa pas nih dia cek di online, harganya itu masih di kisaran 17-18 jutaan. Meskipun iPhone 14 merupakan versi reguler dari iPhone 14 Pro sebelumnya, namun iPhone 14 justru termasuk ponsel yang lebih banyak diminati, terlepas dari harganya yang memang jauh lebih terjangkau. Kalau dibandingkan dengan iPhone 13, iPhone 14 hadir dengan RAM yang lebih besar yaitu 6GB, sehingga mampu meningkatkan performa secara signifikan. Selain itu, layarnya juga lebih lebar, mencapai 6,1 inci dengan kecerahan mencapai 1200 nits. Kamera belakangnya juga cukup ditingkatkan dengan kualitas 12 megapiksel dengan teknologi penstabilan gambar optik sensor bergerak, serta juga dibekali mode potret dengan bokeh yang semakin disempurnakan. Sama seperti di iPhone 14 Pro sebelumnya, fitur Always On menjadi highlight terbaru dalam iPhone 14 series yang memungkinkan kita sebagai pengguna bisa mengakses informasi bahkan saat layar terkunci, sekaligus menjadi solusi untuk lebih menghemat daya baterai. Kombinasi inovasi di sektor performa, layar, kamera dengan fitur terbaru menjadikan iPhone 14 sebagai pilihan menarik buat kamu yang mencari smartphone terbaru dengan teknologi terkini. Apalagi mengingat harga iPhone 15 yang masih lumayan banget kan? Jadi bisa dibilang dengan segala keunggulan yang ditawarkan, iPhone 14 ini bisa banget ngasih pengalaman yang lebih baik dan lebih memuaskan banget para penggemar Apple. Tentunya dengan harganya yang udah makin terjangkau nih sekarang. Nah, untuk harganya nih, unit iPhone 14 128GB yang dulu awal rilis harganya 15.999.000 sekarang udah turun 4,2 jutaan, jadi 11,7 jutaan aja. Kalau misalkan layar iPhone 14 dirasa kurang lega, tenang, karena masih ada iPhone 14 Plus yang menawarkan layar OLED Super Retina XDR berukuran 6,7 inci yang lebih lebar dan cerah. Cocok banget buat ngasih pengalaman menonton yang maksimal cuma bermodalkan smartphone. Layar ini juga dilengkapi dengan lapisan oleophobic coating sehingga layarnya akan tetap bersih dari kotoran dan sidik jari. Meskipun harganya lebih terjangkau daripada iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus ini tetap memiliki desain yang fresh dan premium. Baterainya juga memiliki daya tahan yang luar biasa. Bahkan diklaim bisa dipakai hingga 26 jam dengan menggunakan
digunakan normal. Tak ketinggalan, lensa kamera utama 12 megapiksel dengan fitur seperti Cinematic Mode dan HDR-nya bisa memberikan hasil foto dan video yang sangat jernih. Selain itu, fitur unggulan lain dari iPhone 14 Plus adalah konektivitas satelit yang memungkinkan pengiriman pesan SOS dan crash detection secara otomatis. Cocok banget sih buat kamu yang menginginkan sebuah smartphone berkualitas, punya tingkat keamanan super dengan performa terbaik dari sebuah smartphone. Bicara soal harganya, untuk versi tertingginya dengan internal 512 GB, iPhone 14 Plus ini udah turun harga sekitar 6,5 juta. Dari yang awalnya 24.999.000 jadi 18.499.000 rupiah. Tapi kalau misalkan masih kemahalan, versi yang 128 GB-nya juga udah turun harga 5,1 jutaan loh. Dari harga awal rilisnya yaitu 17.999.000 jadi cuma 12.850.000 aja. Lanjut lagi ke yang lebih murah di bawah 10 juta, kali ini ada iPhone 13. Tentu pertanyaannya sekarang, iPhone 13 emang masih layak dibeli nggak sih di tahun 2024? Meskipun sudah beberapa tahun beredar di pasaran, desain iPhone 13 ini jelas masih tetap menarik dan elegan. Dengan kesamaan desain belakangnya dengan iPhone 14 dan 15, serta desain depan yang khas iPhone 13 masih memberikan kesan modern dan future-proof. Soal kameranya pun, meskipun hanya memiliki dua lensa utama yang wide dan ultra wide, kualitas hasil foto dari iPhone 13 masih bersaing di tahun 2024. Teknologi seperti sensor shift image stabilization dan mode cinematic memberikan pengalaman fotografi yang memuaskan. Selain itu, iPhone 13 ini juga masih mendapat jaminan dukungan update iOS yang panjang. Sehingga kalau kamu beli iPhone 13 ini, kamu masih bisa menikmati fitur-fitur terbaru, fitur keamanan yang akan terus diperbarui dalam beberapa tahun ke depan. Meskipun kapasitas baterainya tidak terlalu besar, efisiensi dari iOS dan chipset A15 Bionic di smartphone ini membuat iPhone 13 memiliki daya tahan baterai yang cukup untuk pemakaian sehari-hari. Dan terakhir, dibandingkan dengan varian iPhone sebelumnya, iPhone 13 menawarkan harga yang lebih terjangkau di saat performa dan fiturnya masih sangat memadai untuk pemakaian di tahun 2024 ini. Untuk harganya, iPhone 13 varian 128 GB ini harganya udah turun 5,4 juta lebih dari yang awalnya 14.999.000. Jadi cuma 9,5 jutaan aja. Bagi sebagian orang, membeli iPhone model lama bisa jadi jalan ninja untuk tetap terlihat stylish, namun ada juga yang melihatnya sebagai pilihan bijaksana karena kualitasnya yang tetap oke dengan harga yang lebih terjangkau. Pertanyaannya, iPhone mana yang masih layak dibeli tahun 2024 ini? Tentunya iPhone 12 jelas tidak bisa dikesampingkan dan akan tetap muncul sebagai salah satu opsi yang menarik. Meskipun bukan model terbaru, kualitas tangkapan kameranya masih keren dan dapat bersaing dengan model-model lebih baru. Desainnya pun tidak terlihat ketinggalan zaman dengan penutup belakang kaca, layar model poni, dan penataan kamera ala boba. Layar yang dilindungi ceramic shield sudah cukup untuk multimedia, mendukung resolusi tertinggi di Netflix dan video HDR di YouTube. Layarnya juga bagus untuk keperluan content creation dengan cakupan warna yang mencapai 114,5% sRGB. Speaker stereonya yang lantang juga sangat memperkaya pengalaman multimedia kita. Sementara kameranya, meskipun tidak memiliki kamera telefoto, tapi iPhone 12 ini tetap mampu merekam video 4K 60fps dengan baik, yang setara dengan kamera flagship di tahun 2024. Sementara soal performa, iPhone 12 ini ditenagai oleh SoC Apple A14 Bionic, sehingga masih bisa tetap smooth untuk penggunaan sehari-hari. Salah satu alasan untuk memilih iPhone 12 lawas ini adalah jaminan update software yang panjang. iPhone 12 ini masih didukung dengan update sistem operasi hingga iOS 19, serta menjadi HP Apple pertama di Indonesia yang mendukung jaringan 5G. Dan untuk sekarang, iPhone 12 dengan memori 128GB harganya udah turun sekitar 7 juta. Dari yang harga awal rilisnya itu mencapai 16.499.000 dan sekarang udah dijual jadi cuma 9,5 jutaan aja. Buat kamu yang lebih
lebih suka smartphone compact, ada iPhone SE 2022 aka iPhone SE generasi ketiga. iPhone SE Gen 3 2022 sendiri hadir dengan desain compact yang menarik, performa tangguh, dan fitur-fitur unggulan yang mendukung kegiatan sehari-hari. Meskipun tetap mempertahankan bezel yang lebar khas iPhone 6-8 series, desainnya yang ergonomis dengan dimensi yang ringkas membuat ponsel ini masih sangat nyaman digunakan. Fitur keamanan Face ID juga udah disematkan di iPhone SE 2022 ini, meskipun tetap mempertahankan teknologi Touch ID. Ditenagai oleh chipset Apple A15 Bionic, iPhone SE 3 juga mampu menawarkan performa yang setara dengan iPhone 13. Bahkan nih, diklaim jauh meningkat sampai 1,8 kali lipat dibanding iPhone 8. Meskipun berukuran compact, tapi baterainya tetap memiliki daya tahan yang baik loh, karena diklaim mampu memutar video selama 15 jam. Dan kalaupun misalkan baterainya habis, iPhone SE 2022 ini juga menawarkan fitur pengisian cepat 20 watt secara kabel, serta pengisian nirkabel QI wireless charging 7,5 watt. Dan jangan lupa juga, kalau iPhone SE 2022 Gen 3 ini juga udah support 5G ya. Sementara untuk harganya, pas nih dia cek di website resmi iBox, sayangnya iPhone SE 2022 ini udah sold out guys. Padahal kalau masih ada stok, turun harganya udah lumayan loh, sekitar 2 juta. Dari yang sebelumnya 9.499.000 jadi cuma 7.499.000 rupiah. Tapi sayangnya pas nih dia cek di online shop kayak Tokopedia, entah kenapa harganya malah sekarang mepet-mepet harga aslinya di awal rilis. Harganya tuh sekitar 9,2 jutaan, cuma turun 250.000 aja. Kayaknya nunggu iPhone SE Gen 4 rilis tahun depan kali ya, baru harganya bakal turun lagi. Kita masuk ke produk terakhir, seperti biasa nih dia mau ingetin ke kalian bahwa kedepannya kita akan terus membahas tentang beragam produk terbaik dan menarik hanya di channel YouTube Pricebook dan juga playlist daftar produk terbaik. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan aktifin loncengnya biar nggak ketinggalan informasi menarik lainnya. Nih, ada kabar gembira buat kalian yang lagi cari smartphone iPhone tangguh tapi nggak mau kantong jebol. Sekarang iPhone 11 hadir dengan harga yang lebih bersahabat loh, mulai dari 6 juta aja. Meskipun bukan yang terbaru, iPhone 11 masih punya chipset Bionic A13 Bionic yang gahar banget. Performanya kencang dan efisien, jadi bisa buat main game berat atau multitasking tanpa masalah. Layarnya Liquid Retina HD seluas 6,1 inchinya juga masih terlihat jernih dan tajam dengan resolusi 1792 x 828 pixel. Plus ada teknologi True Tone yang bisa menyesuaikan tingkat cahaya secara otomatis yang bikin nyaman mata. Kamera iPhone 11 juga masih oke banget meski bukan yang terbaru. Dua kamera belakangnya 12 megapiksel dan ultra wide 12 megapiksel. Masih bisa menangkap momen-momen berharga dengan jernih dan detail. Kamera depannya juga 12 megapiksel sehingga cocok dan cakep buat selfie dan video call. Fitur-fitur fotografi kayak mode potret, mode malam, dan perekaman video 4K juga ada. Baterainya 3046 mAh bisa tahan seharian penuh. Dan kalau habis, nggak masalah karena iPhone 11 udah support pengisian cepat 18 watt. Desainnya juga elegan dan kekinian dengan bodi belakang kaca yang tahan sidik jari dan bingkai aluminium yang kokoh. Terus untuk warnanya juga tersedia dalam berbagai warna menarik yang bisa disesuaikan sama gaya kamu loh. Dan terkait harganya, buat kamu yang minat buat pindah ke ekosistem Apple dengan harga terjangkau, iPhone 11 yang 64GB harganya udah turun jadi cuma 6.050.000 aja dari yang sebelumnya 12.999.000 rupiah. Tapi kalau misalkan butuh yang memorinya lebih luas, versi yang 128GB-nya juga udah turun harga sekitar 6 jutaan dari yang harga awalnya itu 14.199.000 rupiah jadi cuma 7,3 juta aja nih sekarang. For you so strong, girl.